Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat support. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Arifin Najat selaku host dapat menjumpai Anda semua dalam acara yang paling oke, yaitu Ngobras, ngobrol asik dan santai. Kali ini bincang-bincang kita dengan seorang anggota Dewan, Ibu Hajah Dr. Insinyur Andi Yuliani Paris, MSc. Beliau anggota dari Partai Amanah Nasional. Ibu Andi, saya manggilnya Ibu Andi Yuliani atau Ibu apa ini, Bu? Kalau di DPR panggil Bu Andi, kalau teman-teman panggil saya Bu Yuli. Bolehlah Bu Yuli supaya santai. Oke, sebelum kita masuk ke perbincangan ini, mungkin ada baiknya ada satu pantun yang bisa saya berikan kepada Ibu. Ya. Oke, apa pantunnya? Pantunnya itu petik sekuntum bunga pematang, bunga kecil dimakan hangat. Assalamualaikum, selamat datang Ibu Hajah Andi Yuliani Paris. Kusapa dengan hangat. Oke, terima kasih pantunnya. Cakep. Cakep. Oke, Bu. Oke. Para penonton channel Suara Pemerintah TV, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa kita kedatangan tamu Ibu Andi Yuliani Paris. Ibu Hajah Andi Yuliani Paris, atau kita memanggilnya dengan Ibu Yuli. Boleh, Ibu Yuli. Nah, pokoknya yang makanya saya dukung Prancis karena nama saya ada Parisnya. Jadi waktu kemarin Ya, saya dukung Prancis. Sebelumnya saya mengucapkan selamat hari Ibu ini, Bu, di tanggal 20. Oke, terima kasih. Alhamdulillah ya kita. Semoga dengan hari ini jadi memperingati pergerakan kaum perempuan mengisi kemerdekaan. Perjuangan Ibu bagaimana terhadap keluarga, dan apalagi saya bertemu dengan Ibu Yuli, bukan hanya untuk keluarga tetapi untuk negara, dengan menciptakan berbagai program dan aktivitas baik untuk partai dan juga negara, ya. Iya. Oke. Ada pertanyaan sedikit sih, Bu, mengenai karir, ya, Bu, ya. Apa sih, Bu, di benaknya Ibu dengan sudah terbitnya? Tentunya kita berbicara terbit di sini sudah ada 17 partai yang di-announce oleh Bawaslu mengenai KPU. KPU, maaf maksudnya, dengan adanya nanti pesta demokrasi 2024 ini, Ibu. Bagaimana dengan banyaknya parpol, 17 parpol, sedangkan kita tahu dulu kita pernah hanya 3 partai, ya, Ibu, ya. Ya kan. Ya, setelah adanya Krismon atau adanya Orde Baru seperti saat ini, kita sudah memasuki masa demokrasi. Setiap orang yang berorganisasi boleh membuat partai dan boleh mengaspirasikan apa yang menjadi keinginannya. Untuk itu, apa pendapat Ibu dengan adanya 17 partai yang sudah mendaftar, dan bagaimana kesiapan teman-teman ini tentunya, ya, dengan 17 partai, mengingat tahun 2024 tentunya suatu pesta demokrasi yang akan berlangsung, Bu. Silakan, Ibu. Ya, kalau untuk membuat partai itu kan dijamin oleh konstitusi, dijamin oleh undang-undang dasar untuk diberikan kemerdekaan untuk berserikat, berkumpul. Artinya hak setiap warga negara Indonesia dijamin oleh undang-undang dasar, bisa membuat partai politik, ya. Tetapi kelanjutannya tentu ada syarat-syaratnya. Untuk membuat partai politik boleh, tapi untuk syarat-syaratnya menjadi peserta pemilu itu sudah diatur oleh undang-undang. Tentu undang-undang itu juga merupakan turunan dari undang-undang dasar, ya. Undang-undang dasar sudah memberikan kesempatan untuk mendirikan partai politik, ya. Dan untuk menjadi partai peserta pemilu atau peserta pemilu tentunya ada juga persyaratannya. Jadi artinya selamatlah untuk seluruh partai politik yang telah ditetapkan oleh KPU menjadi peserta pemilu. Dan kemudian pandangan Ibu tentang itu, Bu, banyaknya para peserta pemilu ini? Saya rasa nggak masalah, ya. Artinya kan sudah dijamin oleh undang-undang. Nah, tentunya nanti terserah lagi ke pilihannya ke masyarakat. Jadi
sekarang kesempatannya masing-masing partai politik ya mensosialisasikan visi misinya ya, kira-kira komitmen-komitmennya kepada rakyat, dan tentunya pada pemilu di 2024, di Februari 2024, rakyat diberi kesempatan untuk memilih partai politik. Nah, saya orang yang, ini kada bincang-bincang santai ya, saya orang yang selalu memberikan pendidikan politik kepada masyarakat bahwa suatu suara mereka, apakah petani, nelayan, sama dengan satu suara presiden, equal. Jadi bagaimana masyarakat ketika pemilu nanti yang merupakan pesta demokrasi menggunakan hak suaranya dengan benar tanpa tekanan ataupun tanpa diiming-imingi oleh materi. Nah, rakyat juga harus pinter loh, jangan menukarkan suaranya dengan materi yang dijanjikan oleh partai politik atau caleg-caleg. Artinya pesta demokrasi ini harus berlangsung dengan baik ya, jadi tentunya menjadi edukasi kita bagi saya untuk memilih partai yang benar dan calon yang benar ya. Iya, artinya kan partai politik sebenarnya juga diberi kesempatan kan dalam undang-undang partai politik untuk melakukan pendidikan politik. Nah, saya ini sebagai politisi yang sudah 3 kali menjadi anggota DPR ya, kemudian turut serta dalam persiapan pembentukan Partai Amanat Nasional di Sulawesi Selatan pada awal pembentukan PAN, ya saya berharap menginginkan anggota partai politik itu tidak sekedar hanya ingin dipilih, tapi juga dia merupakan bagian yang penting dalam memberikan pendidikan politik ke masyarakat. Nah, saya berharap bahwa seluruh anggota partai politik mampu memberikan pendidikan politik yang benar kepada masyarakat, sehingga masyarakat bisa menggunakan hak-hak politiknya juga dengan sebaik-baiknya. Oke Bu, mengingat sudah yang ketiga kali ya Bu menjabat sebagai anggota ini, apakah ada rencana untuk yang keempat di tahun 2024 ini Bu? Saat ini bahwa Ibu insya Allah saya 2024, karena saya menjadi anggota DPR itu rasanya salah satu hal yang saya sukai adalah bagaimana mengurusi masyarakat, menjembatani aspirasi masyarakat ya. Jadi insya Allah kalau misalnya Allah menghendaki saya masih sehat di 2024 ya masih mencalonkan lagi. Amin. Di dapil yang sama. Ngomong-ngomong ada persiapan khususnya nih untuk 2024 yang akan datang? Kalau persiapan saya, karena saya sekarang adalah sedang menjabat sebagai anggota DPR, tentunya banyak program-program yang kita bisa berikan kepada masyarakat yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Tentunya partai politik itu kan selain memberikan pendidikan politik masyarakat, dia menjembatani aspirasi masyarakat. Begitu juga anggota DPR. Nah, karena saya sebagai anggota DPR yang artinya saya menganggap saya lebih senang terjun ke masyarakat ya, karena untuk memang capek ya, saya katakan capek ketika kita harus melawan teman-teman sendiri ya di satu daerah pemilihan yang menggunakan uang. Nah, saya ini alhamdulillah sudah 3 periode saya tidak menggunakan uang untuk membeli suara, tetapi ya uang untuk ongkos ya, untuk kegiatan itu kita lakukan. Tapi saya selalu menekankan kepada masyarakat bahwa apa yang kami lakukan saat ini menjembatani aspirasi kalian adalah bagian dari kerja-kerja politik. Tetapi ketika menjelang pencoblosan tentunya kalian jangan berharaplah bahwa akan ada uang yang kami berikan atau materi yang kami berikan. Ya, memang sebenarnya agak lelah juga ya, karena harus terjun langsung, bertemu ribuan masyarakat, ya, memberikan pendidikan, harus berulang-ulang membicarakan itu di depan masyarakat. Mungkin, tapi saya nggak lelah. Ya, Bu, ya? Saya nggak lelah ya, tapi tentunya saya berkata masyarakat bahwa melakukan pendidikan politik ini bukan hanya sekedar kepentingan saya, tapi kepentingan kalian di masa yang akan datang. Artinya apa? Gini loh Mas, karena santai nih ya. Saya selalu mengatakan kepada masyarakat,
jika kalian nanti suatu saat punya anak, kalian berasal dari keluarga yang kurang mampu. Apakah anak kalian tidak berhak menjadi orang penting di Republik ini kalau kita tidak memutuskan rantai tukar-menukar uang di dalam pemilihan kepala desa, pemilihan bupati, kepala daerah yang lainnya, sampai gubernur, kemudian juga pemilihan anggota DPR, DPRD, DPRD provinsi, sampai dengan pemilihan presiden. Artinya suara Anda itu yang menentukan, dan juga kita putus ini rantai transaksi uang di dalam setiap model pemilihan, maksud mulai dari pilkades ya, sehingga putra-putri kita walaupun berasal dari keluarga yang tidak mampu bisa menjadi sesuatu lah, menjadi orang penting di Republik ini. Artinya kita harus nggak boleh capek untuk selalu mengedukasi kepada mereka pada saat pesta demokrasi, dan juga pada saat kita memaparkan program-program apa yang kita usung. Ngomong-ngomong usung program, Bu, di tahun atau periode saat ini, boleh tahu nggak, Bu, program yang diusung oleh Ibu apa? Dan kira-kira apa yang telah dirasakan masyarakat secara langsung dari program tersebut? Saya ini program-program unggulan pertama yang mungkin kaitannya dengan komisi saya dan juga mungkin kaitannya dengan pendidikan. Salah satu hal yang paling penting adalah kami juga punya komitmen terhadap energi baru terbarukan, energi bersih ke depan ya. Nah, dengan penggunaan pompa air berbahan bakar gas, mesin perahu berbahan bakar gas yang sebenarnya tujuannya ada dua, tentu untuk lingkungan hidup, dan kedua yang paling penting bagi sisi nelayan dan petaninya itu adalah mengurangi pengeluaran mereka dalam pembelian sumber energi premium. Biasanya mereka menggunakan bensin, di dapil saya dulunya bensin ya, atau premium. Nah, kita ganti dengan gas. Kemudian program-program pendidikan seperti saya memberikan juga beberapa beasiswa untuk adik-adik dari masyarakat yang tidak mampu. Jadi adik-adik yang tidak mampu tidak bisa berhenti mimpinya untuk menjadi sarjana. Begitu juga adik-adik yang mulai dari SD, SMP, SMA, SMK. Kira-kira mereka kan ingin sekolah, tapi keterbatasan biaya, alhamdulillah kita bisa perjuangkan melalui berbagai program, melalui berbagai jalur untuk bisa mendapatkan beasiswa. Artinya sudah ada program yang dirasakan langsung oleh masyarakat, Ibu. Artinya boleh tahu nggak? Ya, kalau saya ya begitu. Jadi semua saya istilahnya selama saya masih menjadi anggota DPR, saya harus mencarikan program untuk mereka yang tentu disesuaikan dengan kebutuhan dalam konteks satu sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan juga tentu aspek pendidikan itu menjadi hal yang juga penting bagi saya ya. Seperti contohnya bantuan beasiswa untuk mahasiswa yang sedang menulis skripsi, itu juga kita lakukan sehingga mahasiswa ini benar-benar tanpa kendala lah untuk menjadi sarjana. Jadi siapapun orang tidak mampu, kita berusaha membantu untuk menjadi sarjana. Itu salah satu prinsip saya. Sehingga tidak boleh berhenti mimpinya walaupun orang tuanya tidak mampu. Artinya ada program-program yang berkelanjutan ya, Bu, ya? Dari tahun periode sebelumnya. Ya, karena sebenarnya kan program-program itu disepakati di DPR bersama dengan pemerintah ya, dengan pemerintah. Jadi saya tentunya DPR ini kan punya 3 fungsi, salah satu fungsinya fungsi anggaran dan fungsi undang-undang, fungsi pengawasan. Nah, di dalam fungsi anggaran ini kita bisa mendorong mitra-mitra kerja kami ya untuk mengalokasikan anggaran yang punya dampak luas terhadap peningkatan ekonomi masyarakat, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan juga pengembangan sumber daya manusia. Di tahun 2024, seandainya Ibu terpilih kembali, program yang berlanjutan, apakah ada program baru rencananya, Bu? Kalau saya, sebenarnya program-program yang sudah dilakukan sekarang ini juga sudah cukup baik ya. Hanya mungkin kita akan perluas lagi covering beneficiaries-nya, penerima manfaat. Mungkin dengan anggaran sekian, tahun ini hanya bisa mengcover sekian jumlahnya petani, sekian jumlahnya nelayan, sekian jumlahnya siswa, mahasiswa, ataupun
penerima manfaat lainnya, tapi dengan makin lama kita makin bisa meningkatkan jumlah. Nah, mudah-mudahan dengan kalau misalnya nih saya terpilih kembali, tentunya banyak yang bisa dilakukan kembali. Dan yang paling penting adalah kita bisa mengukur bahwa dengan program kita itu ada istilah saya, ada simpanan atau tabungan dari masyarakat lah meningkat ya. Misalnya dengan program konversi bahan bakar minyak ke gas dengan melalui pemberian mesin nelayan berbahan bakar gas, pompa air berbahan bakar gas, itu kan kalau dihitung ada selisihnya, selisih. Nah, selisih ini ya saya harapkan mereka saving yang bisa digunakan untuk sekolah anak ya, atau misalnya mereka belum punya asuransi kesehatan, mereka bisa menggunakannya atau bisa digunakan juga untuk memperbaiki alat-alat produksi ya, untuk nelayan misalnya memperbaiki jaring, memperbaiki perahu, untuk petani misalnya untuk membeli benih yang lebih berkualitas, untuk adik-adik yang sekolah tentunya tidak bisa berhenti mimpinya untuk tidak sekolah. Jadi kita mendorong semua adik-adik sekolah. Nah, karena bangsa yang maju, indikator bangsa yang maju ya tentu angka partisipasi sekolahnya juga harus tinggi. Nah, ini juga mungkin latar belakang saya kan sebelum saya jadi anggota DPR, saya konsultan di berbagai lembaga internasional seperti di GTZ. GTZ itu adalah dari Kementerian Ekonomi Jerman, kemudian saya juga menjadi konsultan di UNDP, United Nations Development Program, saya menjadi konsultan juga di International Labour Organization. Kalau di ILO, di International Labour Organization, saya pembina koperasi-koperasi supaya lebih efektif, efisien ya, organisasinya betul-betul bisa mendatangkan keuntungan untuk anggotanya. Di UNDP saya juga bekerja untuk meningkatkan peran perempuan dalam perencanaan pembangunan. Di ILO juga, di GTZ juga banyak pengembangan pedesaan. Jadi saya udah biasa lah. Jadi mungkin dengan saya jadi anggota DPR, seakan-akan saya meneruskan apa yang saya sudah lakukan membina masyarakat sejak saya lulus dari IPB, umur saya 21 tahun lebih sedikit, saya bekerja ya bersama masyarakat di lapangan gitu loh. Jadi hanya menjadi anggota DPR seakan-akan yang meneruskan apa yang saya pernah lakukan. Artinya saat ini menjadi ibadah untuk mengimplementasikan ilmu dan karir yang sebelumnya ya? Iya, seperti gitulah kira-kira. Jadi saya juga sekolahnya di Jerman juga terkait dengan perencanaan pembangunan, jadi meneruskan saja. Jadi saya ini politisi, tapi saya juga akademisi, jadi kadang-kadang juga mengajar, mentransfer knowledge ya, jadi ya artinya dinikmatilah menjadi politisi dengan cara saya. Artinya sudah terplan semua ya Bu ya mengenai program ya, baik dari periode maupun pelaksanaan berdasarkan anggaran dan Ya sebenarnya sih kan tidak juga, karena baik kemarin waktu COVID banyak anggaran-anggaran yang sebenarnya program-program untuk masyarakat, tetapi ternyata kita pemerintah cut ya, kemudian juga kita punya masalah dengan adanya Perpu, peraturan pemerintah yang menjadi undang-undang yang memberikan saya mengatakan mencabut kuasa anggota DPR sebagai perencana anggaran, sehingga hak perencana anggaran itu sepenuhnya di pemerintah. Nah ini tentunya kadang-kadang juga memerlukan debat yang luar biasa panjang juga saya dengan pemerintah terkait dengan program-program untuk masyarakat yang dicabut oleh pemerintah untuk atas nama yang digunakan untuk mengatasi masalah COVID itu loh. Tapi masyarakat kan harus kita beri pengertian juga ya. Memang susah juga kadang mereka merasa bahwa seharusnya hak mereka anggaran itu tapi digunakan 100% atau sekian persen mayoritas untuk penanganan COVID. Masalah prioritas ya Bu ya, mana yang terbaik ya Bu ya. Oke, Ibu, ketika tadi kita sudah berbicara mengenai perencanaan, pelaksanaan apa yang menjadi Ibu dari periode per periode, boleh tahu nggak sih Bu, apakah semuanya pekerjaan atau pelaksanaan dari apa yang tadi program itu mempunyai parameter dalam peningkatan? Jadi ketika ngomongin pendidikan tadi, apakah ada parameter? Artinya parameter ini menjadi acuan bagi kita semua untuk yang akan datang ini harus seperti ini. Artinya kualitas hidup, kualitas kesehatan, gitu ya Bu ya.
Kalau kita berbicara parameter, sebenarnya pertama parameter saya selalu menggunakan parameter Human Development Index atau indeks pembangunan manusia. Jadi salah satu parameter penting dari Human Development Index itu tentang sekolah, partisipasi sekolah. Jadi makin lama orang bersekolah, ya itu berarti IPM-nya bisa naik. Seperti itu. Dengan pendekatan itu asumsinya akan berkelanjutan atau pola pikir, taraf hidup tentunya akan meningkat ya Bu ya. Iya, terus juga dengan seperti nelayan ya, petani, dengan meningkatnya pendapatan berarti mereka bisa saving untuk sekolah anak, untuk kesehatan, dan itu akan meningkatkan kualitas hidup. Jadi kualitas hidup itu bisa diukur dari indeks pembangunan manusia. Kalau tadi kita berbicara mengenai keharusan Ibu saat ini, kita sedikit masuk ke masalah keluarga ini, Bu. Izin, Bu. Dengan aktivitas Ibu yang padat, apalagi dari Ibu bercerita dari sisi karir dan pendidikan, karir, Ibu banyak masuk organisasi, baik itu di organisasi masyarakatan maupun organisasi usaha atau kantoran yang Ibu pimpin. Di sisi lain juga saat ini Ibu juga sudah mulai berorganisasi politik atau terjun langsung ke masyarakat dalam keanggotaannya sebagai anggota dewan. Saat ini tentunya sangat sekali menyita waktunya Ibu. Apa sih Bu di benaknya Bapak atau anak-anak di rumah terhadap Ibu nih yang waktunya dicurahkan kepada mereka dan bagaimana cara Ibu memberikan pengertian kepada mereka? Ya, kalau saya selama ini saya nggak merasa keluarga itu menjadi beban ya. Artinya sebenarnya karena saya begini loh, semua orang itu punya sumber daya waktu yang sama, 24 hours. Tapi bagaimana kita mampu memanage waktu kita itu tergantung diri kita sendiri, ya. Nah, kapan misalnya saya prioritas harus betul-betul full di dapil. Kapan mungkin saya harus membagi waktu saya antara rapat di DPR dengan memonitoring anak-anak. Apalagi kan sekarang dengan menggunakan teknologi ini kita juga cukup canggih ya bagaimana memonitor perkembangan anak-anak mulai dari waktu mereka sudah menjadi anggota DPR atau aktif di organisasi ketika mereka masih bayi ya sampai sekarang mereka sudah ada yang mahasiswa, yang sudah bekerja. Artinya tergantung bagaimana kita memanage waktu. Ya, saya pikir time management di dalam diri saya dan juga dalam keluarga itu menjadi hal yang penting. Bahwa sama-sama kita punya waktu 24 jam, tapi bagaimana kita memanfaatkannya dengan baik tanpa harus saling mengganggu apakah misalnya keluarga, anak-anak. Nah, tapi saya katakan tadi, penggunaan teknologi itu penting sekali juga ketika anak-anak bisa kita monitor, bisa kita kontrol. Nah, malah anak-anak waktu kecil ketika kegiatan saya sebagai aktivis LSM, sebagai aktivis juga konsultan di berbagai lembaga internasional, itu mereka juga ikut. Jadi mereka tahu ya bagaimana kegiatan saya, dan itu juga artinya mempengaruhi juga minat mereka ketika mereka sudah dewasa. Artinya mengetahui dan mengerti ibunya yang selalu aktif dan juga mengetahui dan mengerti ibu yang selalu punya kesibukan dengan berbagai organisasi, tentunya juga saat ini main ke politik buat mereka ada sesuatu yang baik juga asal semuanya bisa dikelola dari manajemen waktu. Ya, Ya, betul. Jadi waktu yang dibuang atau waktu yang dijalankan ya Bu. Iya, anak-anak juga bisa lihat contoh ya bagaimana memanage waktu ya. Karena kalau mereka nggak pandai memanage waktu pun ketika mereka sekolah ya mereka juga akan kewalahan. Itu juga pendidikan yang harus kita berikan kepada anak-anak. Jadi anak-anak itu yang mungkin diberikan contoh lah ya. Bagaimana mereka membagi waktu antara sekolah, belajar, dan juga bagaimana saya juga membagi waktu antara sebagai anggota DPR, sebagai aktivis ya, dan juga ketika saya bekerja sebelum menjadi anggota DPR itu juga menuntun minat mereka juga. Jadi anak-anak itu ternyata juga senang dengan
apa namanya, kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Jadi anak-anak saya itu senang semuanya tiga-tiganya dengan kegiatan kemasyarakatan. Jadi gua nggak jauh dari pohonnya ya? Ya kira-kira begitulah ya, mungkin yang dari kecil lihat ibunya begitu dibawa kemana-mana ya, membina koperasi, membina kelompok-kelompok usaha, membina peran perempuan ya, artinya mereka lihatlah jadi menjadi contoh ya ketika anak-anak kemudian ketika di SMP, SMA dia aktif di kegiatan kemasyarakatan mungkin ya melihat apa yang atau karena sering ikut sama saya kali ya. Artinya kemana-mana juga selalu diajak dan melihat langsung ya apa yang dilakukan oleh ibunya ya. Ya, kira-kira gitu Mas. Boleh tahu nggak Bu, selain sekarang sebagai anggota Dewan, Bu, kesibukan selain keluarga itu apa ya Bu? Saya sekarang ini sebagai Sekretaris Jenderal Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Saya Sekjen ICMI di periode 2021 sampai nanti 2026. Nah, ini pertama kali Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia yang di inisiatif dari Pak Habibie ini pertama kali nih ada sekjennya perempuan dan alhamdulillah saya. Jadi membagi waktu juga nih antara sebagai organisasi sebagai sekjen ICMI ya, sebagai anggota DPR. Jadi anggota DPR juga kan harus membagi antara pikiran-pikiran sebagai negarawan ketika kita rapat di DPR dan juga mengurus masyarakat konstituen kita di daerah pemilihan kita. Tambah lagi dengan kegiatan-kegiatan di ICMI, saya sebagai sekjen ICMI yang kegiatannya cukup padat sekali ya, atau kita menjembatani semua kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh organisasi. Oke, kalau berbicara tadi mengenai sekjen ICMI, artinya ada program-program lainnya Bu yang selain tadi Ibu sebagai negarawan dan juga sebagai pendekar. Ya, ICMI itu ya banyak. Apa Bu program dari ICMI? Wah, cukup banyak ya. Kita punya program pendidikan, punya program lingkungan hidup, pertanian, pangan, kemudian tentu ke luar negeri juga ya, advokasi. Jadi dibagi banyak bidang-bidang. Jadi di ICMI itu ada beberapa wakil ketua umum yang membidangi masing-masing bidang dan tentunya kita sebagai sekjen memfasilitasi agar semua program-program di masing bidang-bidang ini atau yang di bawah masing-masing wakil ketua umum ini bisa berjalan. Dan juga ada beberapa organisasi-organisasi sayap ICMI yang tentunya kita harapkan juga bisa membuat program-program yang lebih bermanfaat lah bagi masyarakat. Iya, padahal sekjen itu kan jabatan seksi repot ya Bu ya. Tapi dari bagaimana memfasilitasi aktivitas-aktivitas. Ya, dapurnya organisasi lah kalau sekjen itu kan. Oke, saat ini Bu, tadi ketika Ibu aktivitas ini jaga kesehatannya gimana Ibu? Bagaimana pola hidup? Ya, berbagai macam aktivitas keluarga. Makanya tadi saya ke dokter itu kan dalam rangka juga untuk ngecek ngecek kesehatan. Jadi memang paling penting ini kita ibarat mobil kan biasa harus ada pengecekan ya, general check up ya, saya tadi check up dan kemudian juga yang paling penting ya saya merasa bahwa kebutuhan yang paling penting itu kita vitamin ya, vitamin dengan segenap kesibukan tentu kalau tidak didorong dengan vitamin yang cukup tentu itu juga akan membuat tubuh kita rentan, apalagi kalau saya ya harus misalnya di masa COVID seperti masih sekarang ini kan masih ada COVID, tapi kan orang tidak mau mengerti kalau kita pakai masker di depan mereka, dianggap aneh lah kita ini kan. Jadi gimana kita menjaga tentu dengan vitamin-vitamin yang bisa meningkatkan imunitas tubuh kita itu penting sekali. Jadi ketika lupa sekali, misalnya dalam beberapa hari lupa minum vitamin itu kadang-kadang memang kerasa ketika kita berhadapan dengan masyarakat di dapil ya, kemudian juga kondisi geografis daerah pemilihan juga tidak seperti di Jakarta yang jalannya mulus, yang bagus ya, dan beberapa tempat harus dilalui dengan kondisi jalan dan itu juga memakan waktu ya, itu juga tentu
membutuhkan stamina yang cukup bagus juga dari kami, dan tentunya paling penting adalah selain saya juga minum vitamin, orang yang ada di sekeliling saya juga harus saya kasih vitamin, karena penting supaya juga saya kasih Iya, karena vitamin. mengingat kinerja ibu yang aktif Ya, sekali kan, tentunya dibutuhkan support lah ibu, baik dari iya, segi staff-staff vitamin juga juga. saya kasih vitamin supaya mereka juga tidak punya imunitas yang tinggi juga ya, karena kita juga mereka juga berada di sekeliling saya, berhadapan juga dengan masyarakat. Jadi tentu kita lah yang harus menjaga imunitas tubuh kita. Ya Bu, satu pertanyaan terakhir Bu, dari saya selaku host acara Ngobras ini. Ibu sampaikan dong kepada audiens kita apa angan-angan Ibu sebagai seorang negarawan dan sebagai seorang cendekia, dan tentunya sebagai seorang ibu dari keluarga dan anak-anak Ibu di hari tanggal 22 hari Ibu ini. Apa pesan-pesan Ibu buat teman-teman nonton Suara Merdeka TV? Oke ya, hari ini kan hari yang kita peringati 22 Desember adalah hari di mana perempuan atau gerakan perempuan memberikan suaranya untuk mengisi kemerdekaan ini. Nah, artinya, mari, ayo perempuan, kamu bisa mengisi kemerdekaan ini dengan segala aktivitas di bidang pembangunan. Sudah ada buktinya ya Bu ya, Ibu sendiri ya Bu, dengan segala bagian Ya, artinya menggenggam organisasi-organisasi ya Bu ya. Tidak cukup saya sendiri, kita perlu banyak perempuan-perempuan lain yang tangguh, ya, yang bisa bergandengan tangan untuk membuat bangsa ini menjadi bangsa yang lebih kuat, ya. Tentunya kita harapkan bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang lebih kuat. Diukurnya dari mana? Daya saingnya lebih baik, kualitas hidup masyarakatnya lebih baik, kesehatan masyarakatnya lebih baik, pendidikannya juga lebih bagus, ya. Dan ini semua adalah peran kita semua, terutama peran perempuan. Nah, perempuan kamu bisa. Kalau tidak salah ada ucapan Bu bahwa wanita itu adalah tiang negara Bu. Dan semoga wanita-wanita saat ini dan ibu-ibu saat ini benar menjadi sebuah tiang negara dan tiang agama. Kira-kira begitu ya. Semua pendidikan itu kan dimulai dari ibu ya, dari rumah ya. Jadi artinya ibu ini adalah sebenarnya pendidik bangsa ya. Jadi bangsa yang akan maju ketika ibu-ibunya juga punya sumber daya manusia yang baik ya, maju. Makanya salah satu hal yang penting buat ini pesannya buat masyarakat, ketika ada anak perempuan, jangan korbankan pendidikannya. Karena dengan pendidikan perempuan yang lebih bagus, saya yakin bahwa dia akan melahirkan generasi yang lebih bagus. Oke, terima kasih Ibu atas bincang-bincang waktunya yang diberikan kepada kami di Sama-sama. Pemerintah TV dengan acara Ngobras. Semoga ini bukan pertemuan terakhir dan saya sangat berharap untuk bisa ketemu offline dengan Ibu untuk mendapatkan inspirasi. Kayaknya macam ilmu nih Bu yang harus bisa dikolek dari Ibu nih. Ya, terima kasih Mas ya sudah ada waktu untuk sharing. Jadi dengan waktu yang sempit ini kita bisa sharing dan mudah-mudahan nanti kita bisa sharing hal-hal yang lain yang lebih menarik yang sedang kami lakukan saat ini. Oke, terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Demikian. Sehat. Salam sehat Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi bincang-bincang saya dengan Ibu Hajah Andi Yulinia Paris. Semoga bincang-bincang tadi memberikan manfaat dan juga inspirasi bagi kita semua, bahwa kita dapat menjadi seperti beliau, menjadi wanita-wanita hebat dan wanita-wanita yang bermanfaat dan berguna buat bangsa. Demikian saya Arif, selaku host dari acara Ngobras ini, ngobrol asik bareng para pemimpin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.